Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa kapal selam berteknologi tinggi yang sedang berada di Samudra Atlantik Utara pada kedalaman 3.800 meter, tepatnya 84 tahun yang lalu pada tanggal 15 April 1912. Kapal megah Titanic tenggelam di lautan. Bersama karamnya kapal itu, ikut hilang pula sebuah permata yang sangat berharga bernama Heart of the Ocean. Dan hari ini, seorang pemburu harta karun bernama Brock Lovett bersama timnya datang ke tempat itu demi mencari permata tersebut. Setelah pencarian panjang, mereka menemukan sebuah peti besi. Dengan segera, mereka membawanya kembali ke kapal. Semua orang terlihat sangat senang, berharap menemukan sesuatu yang besar. Namun, ketika peti itu dibuka, ternyata isinya tidak ada apa-apa selain beberapa lembar catatan dan sebuah gambar sketsa. Awalnya mereka kecewa, tetapi setelah memperhatikan lebih jelas, gambar itu ternyata adalah sketsa seorang wanita yang mengenakan kalung berlian Heart of the Ocean. Di gambar itu juga tertera tanggal, tepat sehari sebelum Titanic tenggelam. Temuan ini langsung menjadi berita besar, ditayangkan di berbagai saluran berita internasional. Dari sini, kita diperlihatkan seorang wanita tua di rumahnya yang sedang membuat kerajinan dari tanah liat. Ketika televisi menayangkan berita penemuan Brock Lovett, ia meminta cucunya menaikkan volume suara TV. Sambil menatap layar, wanita itu berkata, "Luar biasa, wanita tua itu ternyata bukan sembarang orang. Ia adalah Rose Dawson, wanita yang ada dalam sketsa yang ditemukan dari reruntuhan Titanic." Rose pun meminta cucunya untuk menelepon Brock Lovett. Saat tersambung, Rose bertanya, "Apakah kalian sudah menemukan Heart of the Ocean?" Brock menjawab, "Belum, tapi bisakah Anda memberitahu siapa wanita di dalam sketsa ini?" Rose kemudian menjawab dengan tenang, "Ya, wanita dalam sketsa itu adalah aku." Tak lama setelah itu, Rose dan cucunya dijemput menggunakan helikopter untuk dibawa ke kapal penelitian Brock. Sesampainya di sana, Brock dan timnya mulai mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan apakah benar ia adalah wanita yang ada dalam sketsa tersebut. Setelah kepastiannya terungkap, tim menunjukkan sebuah video simulasi 3D tentang bagaimana Titanic tenggelam. Melihat simulasi itu, Rose berkata, "Video ini memang menjelaskan tragedi itu dengan baik, tetapi rasa sakit yang kurasakan sampai hari ini masih bisa kurasakan." Rose melanjutkan ceritanya bahwa 84 tahun lalu Titanic disebut sebagai kapal impian. Lalu cerita bergeser ke flashback memperlihatkan Rose saat berusia 17 tahun. Ia naik Titanic bersama keluarganya, termasuk ibunya dan tunangannya, Caledon. Mereka berangkat dari Southampton menuju New York. Di kapal Titanic sendiri ada 3 kelas penumpang. Kelas pertama, kedua, dan ketiga. Kelas pertama diisi oleh keluarga bangsawan, orang-orang kaya, serta pebisnis besar. Kelas kedua berisi para pengusaha kecil dan kalangan menengah. Sedangkan kelas ketiga ditempati oleh orang-orang miskin yang tak mampu membeli tiket mahal kapal megah itu. Lalu, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Jack Dawson yang sedang bermain kartu. Hadiah dari permainan itu adalah tiket naik Titanic. Nasib baik berpihak padanya, Jack memenangkan tiket itu bersama sahabatnya. Seorang pria segera memperingatkan bahwa kapal akan berangkat dalam 5 menit. Tanpa pikir panjang, Jack dan temannya berlari sekencang mungkin dan berhasil naik ke Titanic tepat waktu. Saat itu, ribuan orang berkumpul hanya untuk melihat kapal yang megah ini. Titanic memang kapal terbesar dan termegah di zamannya. Impian banyak orang untuk bisa menaikinya. Tidak lama kemudian, Titanic pun mulai berlayar menuju tujuannya. Para kapten berdiri di anjungan, memerintahkan agar kapal dijalankan dengan kecepatan penuh. Mesin pun berputar, dan Titanic melaju dengan kecepatan tertingginya 21 knot. Kemudian kita melihat Rose yang ternyata sangat menyukai seni. Ia bahkan membawa banyak lukisan antik bersamanya. Saat makan siang bersama keluarganya, Rose terlihat bosan dengan obrolan para insinyur dan pemilik kapal yang ada di meja itu. Ia pun bangkit dan pergi keluar. Di sisi lain, Jack dan sahabatnya sedang duduk sambil berbincang. Saat itulah pandangan Jack tertuju pada Rose. Ia begitu terpukau dengan kecantikan Rose hingga tidak bisa melepaskan pandangannya. Namun tak lama, tunangan Rose, Caledon, datang menghampirinya dan mengajaknya kembali masuk. Sahabat Jack berkata, dia itu berlian milik keluarga bangsawan. Jangan bermimpi memilikinya. Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Malam harinya, saat makan malam, Rose tampak sangat murung. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya, bahwa sebagai keluarga kaya, mereka harus selalu menjaga status sosial. Itu berarti harus menghadiri pesta-pesta, mendengarkan musik klasik, berpakaian
pakaian mewah dan selalu menjaga perilaku sopan di depan orang lain. Namun, semua itu membuat Rose kehilangan jati dirinya. Ia merasa seakan tidak pernah hidup sebagai dirinya sendiri. Merasa muak dengan hidup yang membelenggunya, Rose pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak mencintai Caledon, dan ia tidak ingin menjalani hidup penuh aturan tanpa kebebasan. Saat Rose hampir melompat dari buritan kapal, Jack tiba-tiba datang dan menghentikannya. Rose berkata, "Jangan dekati aku atau aku akan melompat." Jack menjawab, "Kalau kau melompat, aku juga akan melompat untuk menyelamatkanmu." Rose kaget, "Kalau kau lompat dari ketinggian ini, kau akan mati." Jack tersenyum, "Aku bisa berenang, hanya saja aku takut pada air dingin." Mendengar itu, Rose ikut merasa gentar dan perlahan-lahan ketakutannya muncul. Dia bertanya, "Airnya akan sedingin apa?" Lalu Jack menjawab, "Lebih dingin daripada es. Kalau masuk ke sana, nyawa bisa melayang. Dan kau tentu tidak ingin mengambil nyawaku, bukan?" Setelah itu Jack mengulurkan tangannya ke arah Rose. Mendengar perkataan Jack, Rose pun meraih tangannya. Namun tiba-tiba kakinya terpeleset dan ia hampir jatuh ke bawah. Beruntung Jack berhasil menangkapnya dan dengan susah payah menarik Rose ke atas. Karena teriakan Rose, para penjaga keamanan pun segera datang. Mereka melihat Jack dan langsung menyangka bahwa ia sedang mencoba memanfaatkan Rose. Maka mereka menangkap Jack dan memanggil Caledon. Tetapi Rose segera berkata kepada Caledon, "Dia tidak melakukan hal semacam itu. Justru dia yang telah menyelamatkan nyawaku. Aku berdiri di dekat pagar sambil melihat baling-baling kapal. Tiba-tiba kakiku terpeleset dan hampir jatuh ke bawah." Rose melanjutkan, "Kalau bukan karena Jack datang tepat waktu, mungkin nyawaku sudah melayang." Mendengar itu, para petugas justru memberi pujian kepada Jack. Caledon lalu berkata, "Berikan dia 20 rupiah sebagai imbalan." Namun, Rose menanggapi, "Jadi nyawaku hanya dihargai 20 rupiah? Apakah nyawaku begitu murah?" Mendengar itu, Caledon kemudian berkata kepada Jack, "Bagaimana kalau besok malam kau ikut makan malam bersama kami?" Jack pun menerima tawaran tersebut. Setelah itu Rose kembali ke kamarnya, lalu Caledon datang menghampirinya. Ia mengenakan sebuah kalung di leher Rose dan berkata, "Ini disebut Heart of the Ocean dan ini sangat berharga." Keesokan paginya, Rose datang menemui Jack dan berkata, "Aku hanya ingin berterima kasih atas kejadian semalam." Jack kemudian bertanya, "Sebenarnya apa yang membuatmu hampir mengakhiri hidupmu?" Rose menunjukkan cincin pertunangannya dan berkata, "Aku sedang terikat dalam hubungan yang tidak kuinginkan. Aku harus menikah walaupun tidak ingin. Aku juga harus menjalani kehidupan mewah ini meskipun bukan itu yang kuharapkan." Jack bertanya, "Apakah kau mencintaiku?" Rose tidak memberi jawaban, hanya menggenggam tangan Jack. Untuk pertama kalinya Rose merasa sedikit lebih baik. Ia lalu melihat gambar-gambar sketsa Jack. Jack mulai menceritakan kisah di balik gambar-gambarnya dan sambil berbincang, hari pun berganti senja. Saat itulah ibu Rose datang bersama beberapa temannya. Rose memperkenalkan Jack kepada mereka, tapi ibunya tidak merasa senang karena ia menganggap Jack hanyalah orang biasa. Akhirnya, ibunya membawa Rose pergi. Di antara para tamu ada seorang wanita bernama Nyonya Brown, teman ibunya Rose. Ia bertanya kepada Jack, "Malam ini kau akan memakai pakaian apa?" Jack menunjuk pada bajunya sendiri, maksudnya ia akan mengenakan pakaian itu saja. Tetapi Nyonya Brown mengajaknya, lalu memberinya pakaian bagus. Ia berkata, "Pakaian ini dulu kubuatkan untuk putraku dan sekarang kau seperti anakku sendiri." Dengan pakaian rapi itu, Jack akhirnya datang ke pesta makan malam. Di meja makan, Ibu Rose dan Caledon mencoba merendahkannya. Caledon berkata, "Tuan Dawson ini berasal dari kelas 3. Tidak punya bisnis, juga tidak punya tempat tinggal tetap. Dan hari ini, sambil duduk bersama semua orang dan minum sampahnya, Jack berkata, hidup ini bisa berbelok ke arah manapun kapan saja. Karena itu, kita harus menikmati setiap momen yang diberikan kehidupan, kita harus merasakannya sepenuh hati." Mendengar ucapan Jack, semua orang yang duduk di situ menjadi senang. Setelah itu, Jack memutuskan untuk pergi. Namun, sebelum pergi, Jack menyelipkan secarik kertas di tangan Rose yang bertuliskan, "Temui aku di dekat mobil pukul 9. Tepat pukul 9, Rose datang menemuinya. Jack lalu bertanya, mau ikut ke pesta yang sebenarnya? Setelah itu, keduanya pergi ke kelas 3 kapal, di mana mereka bersenang-senang dan menari bersama. Namun, salah satu orang suruhan Caledon melihat Rose di sana, lalu segera melaporkan semuanya kepada Caledon. Rose pun marah dan berkata kepada Caledon, "Kenapa kau begitu egois?" Caledon menjawab, "Kau juga egois, kau pun tidak peduli padaku." Mendengar semua perkataan itu, Rose akhirnya menuruti ibunya, dan memutuskan untuk menerima pernikahan dengan Caledon. Keesokan harinya, Jack datang ke ruang kelas 1 untuk menemui Rose, tetapi para penjaga melarangnya masuk dan mengusirnya. Setelah itu, terlihat Rose sedang bersama Kapten Smith dan Thomas. Saat itu seorang awak kapal datang membawa peringatan adanya gunung es. Rose menjadi agak khawatir, tetapi kapten mengabaikan peringatan itu dan tetap berbicara dengan Rose. Tak lama kemudian, ketika Rose sedang bercakap dengan Thomas, Jack muncul dari belakang dan menghentikannya. Jack mengungkapkan semua isi hatinya, tetapi Rose pergi meninggalkannya.
Sore harinya, Jack berdiri di bagian depan kapal, termenung. Saat itu Rose datang menghampirinya dan berkata, "Aku telah mengubah keputusanku." Mendengar itu, Jack sangat bahagia. Ia lalu meminta Rose menutup matanya. Jack menuntunnya ke pagar paling depan kapal, lalu menyuruhnya merentangkan tangan. Ketika Rose membuka matanya, ia begitu gembira melihat pemandangan indah di hadapannya. Setelah itu, Rose membawa Jack ke ruang koleksi lukisan miliknya. Jack kagum melihat semua lukisan itu. Rose kemudian menunjukkan kalung berlian Heart of the Ocean dan berkata, "Aku ingin kau melukisku sambil mengenakan kalung ini." Jack menjawab, "Baiklah, aku akan melukisnya." Setelah itu, Rose melepas kalungnya dan memberikannya kepada Jack, lalu berkata, "Simpanlah ini di loker." Jack pun menyimpannya, namun tanpa sengaja ia juga menaruh salah satu sketsa gambarnya di dalam loker itu. Saat itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Rose segera menarik Jack untuk pergi dari sana. Ternyata suara itu berasal dari salah satu anak buah Caledon, yang sejak tadi mengikuti mereka. Keduanya pun berusaha melarikan diri darinya. Sementara itu, Kapten Smith mendapatkan saran dari salah seorang kru untuk mengurangi kecepatan kapal. Kru itu berkata, ketika laut tenang, es yang menabrak ombak tidak akan memantul kembali, sehingga sulit memperkirakan jarak gunung es. Namun, Kapten Smith tidak mengindahkan saran itu. Ia memerintahkan agar kapal tetap melaju dengan kecepatan penuh. Tapi saat itu, dari atas kapal paling tinggi, dari kejauhan, terlihat bongkahan es besar. Salah seorang penjaga panik dan cepat-cepat membunyikan lonceng bahaya, lalu memberitahu para perwira senior. Begitu mendengar berita itu, semua perwira berusaha memutar haluan kapal ke arah lain. Mereka juga mencoba menurunkan kecepatan. Namun, karena kapal melaju terlalu cepat, haluannya tidak bisa berbelok sepenuhnya. Akhirnya, salah satu sisi kapal menghantam bongkahan es. Jack dan Rose menyaksikan semuanya dari tempat mereka berdiri. Benturan itu menyebabkan bagian bawah lambung kapal bocor parah. Para pekerja yang ada di bagian bawah segera berhamburan menyelamatkan diri. Kapten memerintahkan untuk menutup pintu-pintu besi, tetapi akibatnya beberapa orang terjebak di dalam dan tak bisa keluar. Perlahan, air mulai memenuhi kabin kelas 1. Para penumpang pun panik dan mulai berlarian. Rose dan Jack bergegas untuk memberitahu Caledon tentang tabrakan itu. Namun, anak buah Caledon diam-diam menyelipkan kalung Heart of the Ocean ke dalam saku Jack. Saat mereka sampai di hadapan Caledon, ia memerintahkan agar Jack digeledah. Dari saku Jack, kalung itu ditemukan. Caledon pun menuduh Jack mencuri dan langsung memerintahkan agar ia ditangkap. Jack mencoba membela diri di depan Rose. "Percayalah padaku, aku tidak mencurinya. Kau mengenalku. Ini pasti akal licik Caledon." Namun tidak ada yang mendengarkan. Seorang polisi membawa Jack ke kantor kapal, lalu memborgolnya pada pipa besi. Sementara itu, Andrews, pembuat kapal Titanic, mengadakan pertemuan dengan kapten. Ia menjelaskan bahwa mereka hanya punya waktu sekitar 1 jam sebelum kapal sepenuhnya tenggelam. Mendengar itu, semua yang hadir menjadi panik. Di sisi lain, Caledon semakin kasar kepada Rose. Ia bahkan menamparnya. Namun kabar bahwa kapal hanya bertahan 1 jam tidak diberitahukan kepada penumpang. Kru kapal lebih dulu mengevakuasi penumpang kelas 1 dan kelas 2, sedangkan penumpang kelas 3 ditahan di pintu gerbang, tidak diizinkan naik ke dek atas. Andrews terlihat berjalan dengan wajah muram. Rose menghampirinya dan bertanya, "Aku melihat sendiri kapal ini menabrak bongkahan es, dan sekarang kulihat wajahmu penuh ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi?" Andrews menjawab lirih, "Dalam 1 jam kapal ini akan tenggelam sepenuhnya." Mendengar itu, Rose dan Caledon terkejut karena mereka percaya Titanic tidak mungkin tenggelam. Andrews meminta mereka segera menuju sekoci penyelamat. Namun, di sisi lain para penumpang kelas 3 masih dicegah untuk naik, sementara itu penumpang kelas 1 sudah mulai dipindahkan ke sekoci dan diturunkan ke laut. Di sini, Caledon menyebut nama Jack, membuat Rose sadar bahwa Jack sebenarnya tidak bersalah dan tidak pernah mencuri kalung itu. Rose pun segera berlari untuk menyelamatkan Jack. Dengan susah payah ia mencarinya, sementara air semakin tinggi. Jack yang sudah terborgol terlihat sangat gembira saat melihat Rose datang. Ia meminta Rose mencari kunci, tetapi kunci borgol tidak ditemukan. Rose panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat kembali keluar ruangan, matanya tertuju pada sebuah kapa. Ia segera mengambilnya lalu kembali ke Jack. Dengan hati-hati, ia menghantamkan kapa itu ke borgol hingga putus. Namun saat itu, air sudah semakin banyak masuk. Keduanya dengan susah payah berhasil keluar dari ruangan itu, lalu menuju ke kabin kelas 3, tempat para penjaga masih menahan penumpang lain. Namun Jack bersama beberapa temannya berhasil mendobrak gerbang penghalang itu. Mereka berlari sekuat tenaga hingga akhirnya sampai ke bagian atas kapal. Di sana, mereka melihat semua orang panik, berlarian menyelamatkan diri. Sekoci penyelamat pun hampir habis. Karena itulah, banyak orang berusaha naik secara paksa, saling dorong demi bisa selamat. Jack dan Rose ikut berlari menuju salah satu
sekoci, tetapi di sana diumumkan bahwa hanya perempuan dan anak-anak yang boleh naik. Sementara itu, Caledon terlihat mengambil semua uang dan kalung dari lokernya, lalu menyimpannya di dalam jaket. Jack memohon agar Rose naik sekoci, namun Rose menolak meninggalkan Jack sendirian. Caledon kemudian menyelubungi Rose dengan jaketnya sambil berkata, "Jangan khawatir, pergilah dengan tenang. Aku sudah siapkan sekoci lain untukku dan Jack." Setelah itu Caledon berbisik ke Jack, "Lihatlah, aku sudah menipumu. Kau akan mati di sini. Aku tidak menyiapkan apapun untukmu." Saat sekoci mulai diturunkan, Rose tiba-tiba melompat keluar dan kembali ke kapal. Jack berlari menghampirinya, lalu memeluknya erat. Caledon tidak bisa menahan amarahnya dan melepaskan tembakan ke arah mereka. Jack dan Rose berlari menyelamatkan diri ke bagian bawah kapal, sementara Caledon mengejar. Namun ketika ia mendapati bagian bawah sudah tergenang air, ia berhenti lalu malah tertawa. Anak buahnya bingung dan bertanya, "Kenapa Anda tertawa?" Caledon menjawab, "Kalung itu ada di jaket Rose. Aku menaruhnya di sana." Sementara itu, Jack dan Rose yang bersembunyi juga menyadari air mulai memenuhi ruangan. Mereka kembali lari ke atas, tapi terjebak di sebuah gerbang yang terkunci dari luar. Jalan kembali pun mustahil karena seluruh lorong sudah terendam air. Beruntung seorang perwira lewat. Rose memohon bantuan. Perwira itu mencoba membuka gerbang, tapi gugup dan menjatuhkan kunci ke air sebelum akhirnya kabur. Jack pun terjun ke dalam air, berhasil menemukan kunci dan dengan susah payah membuka gemboknya. Gerbang pun terbuka dan mereka segera naik ke atas. Di sisi lain, Caledon yang putus asa mengambil seorang anak kecil lalu berbohong kepada perwira, "Aku ayahnya, dia hanya punya aku." Karena itu, Caledon diizinkan naik sekoci penyelamat. Di dek atas, suasana semakin kacau, setiap orang panik berusaha menyelamatkan diri, namun ada pemandangan menyayat hati. Sekelompok musisi yang sudah tahu ajal mereka sudah dekat, memilih tetap memainkan musik terakhir mereka dengan sepenuh hati, memberikan persembahan terakhir untuk dunia. Kini, setengah badan Titanic sudah tenggelam, semua penumpang berlarian menuju bagian lain yang masih tersisa. Jack dan Rose ikut bersama mereka hingga akhirnya berhasil mencapai bagian paling atas kapal. Namun, tak lama kemudian kapal raksasa itu patah menjadi dua bagian. Jack dan Rose berpegangan pada pagar sekuat tenaga demi tetap bertahan, hingga akhirnya seluruh kapal Titanic tenggelam sepenuhnya ke dalam lautan. Jack dan Rose pun ikut terseret ke dalam air yang gelap dan membeku. Tapi keduanya dengan susah payah berenang ke permukaan. Rose sampai di atas dan mulai mencari Jack. Namun tiba-tiba, seorang pria berusaha menjadikan Rose sebagai penopang yang membuatnya hampir tenggelam. Untung saja Jack datang, menyelamatkan Rose dari pria itu, lalu membawanya agak menjauh. Jack menaikkan Rose ke sebuah pintu kayu yang terapung di sana, sementara dirinya tetap berada di dalam air sambil memegang tangan Rose. Banyak orang lain juga terapung di lautan, tetapi airnya sangat dingin. Rose pun sangat kedinginan dan ketakutan. Ia berkata pada Jack bahwa semuanya terasa sunyi. Jack menenangkannya, berkata agar Rose jangan takut, sebentar lagi kapal penyelamat akan datang dan mereka akan selamat. Ia memohon agar Rose tidak menyerah dan jangan mengucapkan selamat tinggal. Rose menggigil hebat dan hampir putus asa. Namun Jack terus menghiburnya, memotivasinya, lalu berkata, "Mendapatkan tiket Titanic adalah takdirku, karena itulah aku bisa bertemu denganmu." Jack meminta Rose berjanji, apapun yang terjadi, seberapapun putus asanya, ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan hidup. Tak lama kemudian, petugas datang dengan sekoci penyelamat. Mereka melihat banyak orang sudah mati kedinginan. Salah satu petugas berkata bahwa mereka datang terlalu terlambat. Suara itu membuat Rose kembali sadar. Ia mencoba membangunkan Jack, berkata, "Jack, bangunlah, lihat, kapal penyelamat sudah datang. Kau benar, kita akan selamat." Tapi Jack tidak merespons. Jack. 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 Saat Rose menyadari Jack sudah meninggal, itu menjadi momen paling menyakitkan bagi Rose, karena ia sangat mencintai Jack. Air mata pun mengalir, tubuhnya hampir kembali tertidur, namun ia teringat janjinya pada Jack. Rose lalu mengucapkan selamat tinggal, dan berusaha memanggil petugas. Karena kedinginan, suaranya tak keluar, dengan sisa tenaga, ia mengambil peluit dari seorang petugas yang sudah meninggal, dan meniupnya keras-keras. Suara peluit itu terdengar, membuat sekoci kembali ke arahnya, dan Rose akhirnya diselamatkan. Keesokan harinya, sebuah kapal lain datang untuk mengevakuasi para penyintas. Caledon mencari Rose di kelas 3, tetapi Rose menyembunyikan wajahnya agar tidak dikenali. Sesampainya di Amerika, seorang petugas menanyakan nama lengkap Rose. Ia menjawab, "Rose Dawson," karena nama lengkap Jack adalah Jack Dawson. Cerita pun kembali ke masa kini saat Rose yang sudah tua selesai menceritakan kisahnya. Ia keluar, mengenang masa lalu melempar Heart of the Ocean ke laut, tepat di tempat bangkai Titanic berada. Dengan itu, ia melepaskan dirinya dari kenangan lama. Bagi Rose,
Rose. Setelah bertemu Jack, ia memahami arti kehidupan. Karena itu ia menjalani hidup sepenuhnya, menjelajahi dunia, hingga akhirnya tiba pada akhir hidupnya. Rose pun meninggalkan dunia ini menuju dunia lain, sebuah dunia di mana Titanic masih hidup, di mana 1.500 orang yang tewas malam itu masih ada. Di sana, tepat pukul 9 malam, Jack sudah menunggu Rose, dan dengan adegan inilah film berakhir. Baik, itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, berikan komentar, dan bagikan. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.